Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rin Fitriani. Saya dari kelas 1B Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan memaparkan materi bab 9 tentang inflasi. Di sini kita akan membahas tentang pengertian inflasi, penyebabnya, serta jenis-jenis inflasi secara singkat dan mudah dipahami. Yuk kita mulai. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang konsisten dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Mengapa inflasi menjadi masalah? Yang pertama, inflasi menurunkan daya beli dan standar hidup masyarakat. Yang kedua, menyulitkan perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, serta menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan antar sektor dan pemilik sumber daya. Apa sih faktor penyebab inflasi? Inflasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan aggregata, ketidakseimbangan antara uang beredar dan jumlah barang, rendahnya produksi, kenaikan harga BBM dan tarif listrik, kebijakan moneter yang menambah uang beredar, kegagalan panen, serta pengaruh sektor luar negeri seperti ekspor, impor, tabungan, dan investasi. Jenis-jenis inflasi. Berdasarkan sumbernya, inflasi dibagi menjadi dua, inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri. Berdasarkan cakupan pengaruhnya, inflasi terdiri dari inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi tidak terkendali, yang bisa disebut hiperinflasi. Baik, sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Naifan Yuswa Munfi dengan nomor NPM 4425600010. Kali ini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu pengangguran. Jadi teman-teman, ini tuh kelanjutan dari teman aku yang sebelumnya ya. Apa sih yang disebut dengan pengangguran? Jadi menganggur tidak sama sekali dengan tidak bekerja atau tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja tidak bisa disebut pengangguran, sebab dia akan segera bekerja jika mencari pekerjaan. Definisi ekonomi tentang pengangguran tidak identik dengan tidak bekerja. Pengangguran adalah keadaan seseorang yang ingin bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tetapi belum memperoleh pekerjaan. Jadi beda ya teman-teman, menganggur dengan pengangguran itu berbeda ya. Apa sih akibat dari pengangguran? Jadi, akibat dari pengangguran itu, yang pertama itu bagi perekonomian negara. Bagi perekonomian negara, akibat pengangguran itu, yang pertama, dapat menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, menurunnya pendapatan pemerintah yang bersumber dari sektor pajak. Yang ketiga, bertambahnya beban keuangan negara yang dapat meningkatkan utang negara. Akibat pengangguran, yang kedua itu bagi masyarakat. Yang pertama, pengangguran itu menjadi beban psikologis dan psikis bagi individu. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak dilangsungkan secara terus-menerus atau tidak digunakan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, pengangguran dapat menimbulkan kestabilan sosial dan politik. Dan kenapa sih ada pengangguran? Jadi ada faktor-faktor pengangguran ya teman-teman. Jadi faktor pengangguran itu ketika produksi yang seharusnya menghasilkan barang dan jasa tidak dimanfaatkan dengan optimal. Pengangguran menjadi masalah karena yang pertama, perusahaan mengalami penurunan jumlah produksi sehingga harus mengurangi tenaga kerja. Yang kedua, berkurangnya jumlah produk menyebabkan kelangkaan ekonomi. Yang ketiga, tenaga kerja yang menganggur mengakibatkan penurunan standar hidup masyarakat. Yang keempat, berkurangnya produksi dan menurunkan produksi domestik bruto atau PDB. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran.
Jenis-jenis pengangguran berdasarkan jumlah jam kerja itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang bekerja tapi tidak optimal. Yang kedua, pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang sama sekali tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Yang ketiga, setengah pengangguran, yaitu pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal. Yang keempat, ada pengangguran terpaksa, yaitu pengangguran yang terjadi karena upah yang diterima lebih rendah dari upah yang berlaku di pasar. Yang kelima, yang terakhir ya teman-teman, yang kelima itu ada pengangguran sukarela, yaitu seseorang yang bersedia bekerja tetapi memilih tidak bekerja karena ada alasan tertentu. Yang keenam, ada pengangguran bruto, yaitu gabungan antara pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Yang terakhir itu ada penyebab dari pengangguran. Apa sih penyebab dari pengangguran? Yang pertama itu ada jumlah penduduk yang besar tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga tidak mampu bersaing. Yang keempat, angkatan kerja tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Yang kelima itu ada perkembangan teknologi yang pesat tidak diimbangi kemampuan tenaga kerja. Dan yang terakhir, perusahaan melakukan efisiensi dan rasionalisasi untuk menekan biaya produksi. Jadi teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya tentang pengangguran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.